Coba memahami dosa ya dan akibat dosa itu. Nah, kita perlu paham ini karena manusia telah berbuat dosa dan akibat dosa membuat manusia mati di hadapan Allah ya. Nah, akibat ini manusia menjadi harus dihukum semua ya. Nah, dari sini juga Allah menyelamatkan ya, Allah menyelamatkan manusia ya. Nah, tetapi supaya kita memahami keselamatan dari Allah ini ya, supaya kita bisa paham kenapa sampai kita perlu diselamatkan. Nah, itu karena salah satu alasannya karena dosa. Ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, sehingga manusia ini harus diselamatkan. Sebenarnya kalau tidak ada dosa berarti tidak ada penyelamatan, karena memang posisi manusia berada di dalam posisi yang benar. Ya. Nah, tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia itu perlu diselamatkan. Ya. Nah, kita melihat pertama bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa ya, dan kita nanti melihat akibatnya. Ya, pertama kita baca dulu sebentar di dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Ya, kita baca sama-sama Roma 5 ayat 18 sampai 19. 1 2 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ya, jadi perhatikan kata satu pelanggaran ya, dan ketidaktaatan satu orang ya. Ya, jadi perhatikan itu kata di dalam ayat 18 ya. Oleh satu pelanggaran ya. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa. Jadi kalau kita lihat dari sini, oleh satu dosa yang dilakukan oleh Adam ya, maka di sini kita bisa lihat semua manusia menjadi berdosa. Jadi kalau kita lihat dosa itu karena dosa yang disebabkan oleh dosa Adam. Ya, dari dosa satu orang inilah maka semua orang telah berdosa. Ya, jadi perhatikan dosa itu oleh satu orang. Jadi dosa itu masuk oleh satu orang. Oleh pelanggaran satu orang. Oleh ketidaktaatan satu orang adalah Adam. Ya. Adam, maka dosa satu orang ini membuat semua orang berbuat dosa. Makanya dikatakan tadi oleh satu orang, satu pelanggaran, satu ketidaktaatan membuat orang semua jadi berdosa. Ya, nah kenapa? Karena Adam itu adalah perwakilan manusia pertama yang mewakili semua orang. Ya. Jadi Adam itu adalah wakil semua orang ya di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kita mulai di sini bahwa semua orang telah berbuat dosa, jadi tidak ada terkecuali. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa bayi itu suci. Ya. Bayi itu suci. Nah, kalau kita melihat Alkitab,
tidak ada manusia yang suci. Semua manusia, ya, tidak terkecuali mau bayi, ya, atau tokoh-tokoh tertentu, itu semua berada dalam keadaan berdosa. Semuanya telah berdosa, ya. Bahkan dalam kandungan pun orang itu sudah berbuat dosa. Dalam kandungan orang belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah berdosa. Ya, nah, agama-agama lain tidak paham ini. Mereka hanya melihat orang yang baru lahir atau bayi, itu mereka berkata itu suci, tidak ada dosa. Ya, nah kalau dalam Alkitab kita tidak seperti itu. Ya, jadi mengenai dosa itu kita bisa melihat itu dosa itu dari satu orang, dari Adam. Ya, jadi kita benar-benar harus paham bahwa ada dosa asal atau ada dosa warisan. Ya, nah itulah yang membuat semua orang menjadi berdosa. Ya. Nah, kalau kita lihat Mazmur 51 ayat 7, saya baca dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi kita melihat dosa itu, ya, dosa manusia itu sejak dari kandungan. Ya, sejak dalam ketika orang itu diperanakan. Jadi dalam kandungan saja sudah statusnya sudah orang berdosa. Ya. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Ya, sehingga nanti kita tahu bayi pun membutuhkan juru selamat. Kalau misalnya bayi itu suci, ya berarti nggak membutuhkan juru selamat. Ayub 25:4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Ya. Jadi kita mulai di sini, ya. Dikatakan bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Jadi semua orang yang dilahirkan, ya, tidak ada yang bersih. Jadi orang-orang yang menganggap bayi itu bersih, suci, ya, itu tidak benar, itu konsep yang salah. Ya. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Mazmur 58 ayat 4. Jadi Alkitab kita sangat tegas, ya. Berulang kali dikatakan bahwa dosa itu sejak lahir. Sejak manusia lahir dalam kandungan, sejak diperanakan, orang itu sudah berdosa. Padahal belum buat dosa. Belum pernah mencuri, tapi sudah berdosa. Belum pernah memaki, tapi sudah statusnya berdosa. Ya, jadi kita harus lihat bahwa sejak lahir manusia itu tidak bersih. Sejak lahir manusia itu sudah berdosa. Ya, Yesaya 48 ayat 8b. Orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Jadi kita melihat bahwa dosa itu dimulai dari kandungan. Ya, dosa pertama adalah Adam yang membuat dosa, dan sejak itu semua orang telah berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, tidak ada terkecuali. Bahkan bayi sekalipun menjadi orang berdosa, sekalipun masih dalam kandungan dan belum pernah membuat yang jahat. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi ini akibat dosa, ya, akibat dosa. Nah, yang kedua, ya, yang pertama tadi dosa itu, ya, katakan semua manusia menjadi manusia berdosa, ya, itu diakibatkan oleh dosa Adam, ya, dan dosa itu semua orang jadi berdosa sejak dari kandungan. Yang kedua, semua manusia
Ya, karena manusia tadi sudah jatuh dosa, maka manusia itu condongnya atau lebih senangnya pada dosa. Ya. Dan tidak bisa berbuat baik. Semua manusia condong, ya, atau lebih senang pada dosa. Ya. Dan tidak bisa berbuat baik. Nah, ini perlu kita pahami. Ya, sehingga nanti kita tahu bahwa memang keselamatan itu bagi orang percaya, keselamatan itu benar-benar anugerah. Orang yang tidak bisa melihat dosa, tidak paham dosa, mereka tidak akan menyadari tentang butuhnya anugerah. Ya. Nah, orang yang berdosa itu kecenderungannya berdosa, ya, atau lebih senang pada dosa daripada melakukan yang baik. Ya. Nah, kita lihat pertama kecenderungan manusia kepada dosa. Kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 5. Ya, Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi lihat di sini katakan bahwa manusia di bumi, ya, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, inilah keadaan orang berdosa itu. Orang berdosa itu selalu, ya, segala kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, dikatakan segala. Ya, artinya tidak terkecuali, segala kecenderungan hatinya. Ya, harus dikatakan selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ini kecenderungan manusia. Jadi tidak ada manusia yang cenderung mau berbuat baik, nggak ada. Manusia itu condongnya berbuat dosa. Jadi manusia itu sudah tidak netral. Manusia sudah tidak netral. Manusia itu lebih miring, lebih beratnya ke dosa. Jadi manusia itu nggak ada yang suka yang baik. Ya, kalau kita melihat di sini, manusia itu sukanya berbuat dosa. Inilah kecenderungan orang berdosa. Ya, maka kalau tidak ada juru selamat, tidak bisa selamat ini. Ya, jadi nggak ada manusia yang senang mau berbuat baik. Makanya dalam kitab Roma 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah. Nah, tanpa pemahaman seperti ini, maka orang tidak membutuhkan juru selamat. Karena tidak memahami ini, maka banyak orang merasa bisa datang pada Tuhan langsung tanpa melalui perantara juru selamat. Karena mereka melihat dosa itu ringan. Akibat dosa itu mereka rasa itu biasa. Tapi kalau kita belajar tentang akibat dosa tidak seperti itu. Ya, maka pahami tentang apa itu dosa, apa itu akibat dosa. Jadi dalam Kejadian 6 ayat 5 menunjukkan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya selalu, ya, membuahkan dosa, membuahkan kejahatan semata-mata. Selanjutnya Kejadian 8 ayat 21b. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi dari sejak kecil manusia itu sudah jahat. Dari sejak kecil, ya. Maka anak-anak itu nggak perlu diajarin untuk berbuat dosa, ya, tanpa diajarin, karena manusia anak kecil, ya, itu sudah punya bawaan dosa, maka tanpa diajarin mereka bisa melakukan dosa. Ya. Misalnya anak kecil sudah bisa memaki. Anak kecil misalnya rebutan mainan, satu mukul, satu nyubit. Kenapa masih dari kecil? Kok dari kecil kok sudah berbuat kejahatan? Kenapa? Karena
memang manusia itu kecenderungan hatinya dari kecil itu sudah kecenderungannya berbuat dosa. Dari kecil, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, ya, hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Ya. Nah ini kata ini harus diperhatikan ini. Ya. Nah kenapa begitu? Karena anak itu sudah punya bawaan berdosa. Ya. Misalnya kalau kita lihat contoh kucing. Ya, kucing itu selalu cari apa? Tikus. Kenapa? Karena itulah bawaannya kucing. Kemanapun kucing, mau di mana saja, mau di pasar, mau di kota, mau di tempat yang enak, tetap dia cari tikus. Kenapa? Karena memang itulah bawaannya. Tidak perlu diajarin. Bebek itu kenapa bisa berenang? Karena bawaannya, bawaan sejak lahir. Nggak perlu diajarin, dia bisa berenang. Ayam kenapa bisa tenggelam? Karena ayam nggak punya bawaan seperti bebek. Dia nggak punya bawaan lahir seperti bebek yang bisa berenang. Kenapa semua itu terjadi? Karena itu bawaan sejak lahir. Ya, nah, coba kita yang ke selanjutnya ya. Yang pertama tadi manusia itu condongnya berbuat dosa. Ya, kecondongan dalam berbuat dosa. Nah, selanjutnya kecondongan kepada dosa menyebabkan manusia menjadi sangat berdosa. Ya. Manusia tadi bahwa condongnya berbuat dosa. Ya, dari kecil manusia sudah condong berbuat dosa, sudah punya keinginan, ya, kerinduan hatinya yaitu berbuat jahat, berbuat dosa. Tanpa diajari bisa melakukan dosa karena itu merupakan bawaan. Ya, jadi hobinya manusia itu berbuat dosa. Nah, karena kecenderungan manusia itu berbuat dosa, maka manusia itu menjadi sangat berdosa. Ya. Coba kita lihat dalam Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Ayat 28 dikatakan, tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, jadi dalam pikiran manusia itu, ya, itu sebenarnya sudah ada pikiran zina. Ya. Sampai ketika melihat seseorang saja, melihat perempuan saja, ya, dan biasanya orang itu menginginkan, nah itu udah zina itu. Ya, maka manusia itu sebenarnya sudah punya pikiran zina di dalam dirinya. Jadi pikiran manusia itu nggak ada pikiran yang suci, nggak ada. Manusia itu selalu berpikirnya zina, ya. Selalu menginginkan dosa. Nah, itu yang membuat kita jadi apa? Jadi orang yang menjadi sangat berdosa. Nah, selanjutnya manusia yang sudah condong dalam dosa tadi itu, ya, tidak ada sesuatu yang bisa manusia itu lakukan yang baik. Ya, tidak ada satupun, ya, manusia yang manusia lakukan itu merupakan hal yang baik. Tidak ada satupun, tidak ada yang baik dalam kehidupan manusia. Sekalipun melakukan yang baik, tapi yang baik itu telah dicemari oleh dosa, sehingga apapun yang dibuat manusia selalu dosa, sekalipun itu baik. Ya.
Nah, kita bisa lihat dalam Titus 1. Titus 1 ayat 15. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini sangat penting. Kalau orang tidak menyadari ini, mereka tidak terlalu merasa membutuhkan juru selamat, penebus dosa. Titus 1 ayat 15. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya, jadi kalau dilihat dari ayat ini, tidak ada satupun yang baik, satupun tidak ada yang suci, satupun. Jadi perbuatan baik pun dihitung menjadi dosa, karena dikatakan bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi kalau kita mulai dari sini, orang berdosa buat yang baik pun tidak diperhitungkan jadi baik. Ya, bagi orang suci semua suci, bagi orang najis semuanya najis. Tidak ada satupun yang baik, tidak ada satupun yang suci. Apapun yang dilakukan orang berdosa sekalipun kelihatan baik, karena ingat orang berdosa itu perbuatan baiknya masih ada, tapi bukan perbuatan baik yang berkenan pada Allah. Perbuatan baik yang dilakukan manusia hanya perbuatan baik menurut pandangan manusia. Tapi di pandangan Allah perbuatan baik manusia itu adalah najis. Ya, jadi mau melakukan yang baik pun kalau di hadapan Allah orang berdosa melakukan yang baik itu najis. Artinya tidak ada satupun yang baik, yang suci, yang benar yang dilakukan oleh orang berdosa di hadapan Allah. Ya, jadi kita ini sudah terkurung dalam dosa, ya, sudah dipenjara oleh dosa, ya. Dan kalau kita menyadari ini, nah di situ nanti kita sadar bahwa kita butuh anugerah keselamatan dari Allah. Jadi sekalipun orang menolong orang miskin, ya, sekalipun berbuat baik, itu tetap di hadapan Allah tidak diperhitungkan sebagai hal yang baik. Ya, jadi itu beberapa hal yang penting kita pahami tentang dosa, ya. Jadi perhatikan, sekalipun manusia berbuat baik, orang berdosa, ya, orang berdosa berbuat baik, tetap perbuatan baik itu tidak diperhitungkan sebagai perbuatan baik di hadapan Allah. Malah itu semua diperhitungkan sebagai najis, ya, diperhitungkan sebagai kejahatan. Ya. Nah, kenapa? Kenapa perbuatan baik, ya, malah diperhitungkan jadi najis? Kenapa perbuatan baik diperhitungkan jadi dosa di hadapan Allah? Ya, karena syarat kalau disebut perbuatan baik yang benar di hadapan Allah, syaratnya apa? Dulu kita pernah belajar ada 3 hal. Syarat sesuatu itu dibilang perbuatan baik. Pertama apa? Apa? Untuk semua yang dilakukan itu disebut baik, yaitu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Baru disebut itu baik. Itu syarat pertama. Ya. Syarat kedua apa? Harus sesuai dengan firman. Yang ketiga, syarat ketiga berdasarkan iman. Ya. Tadi pertama, syarat pertama supaya sesuatu itu diperhitungkan baik, pertama untuk motivasinya untuk mengasihi Tuhan. Ya. Orang berdosa ketika mereka melakukan sesuatu bukan untuk mengasihi Tuhan,
Mereka melakukan sesuatu itu jelas berpikir buat dirinya. Ya. Jadi banyak orang pergi membantu orang, tujuannya supaya diberkati, supaya selamat. Seperti itu. Jadi bukan sebenarnya untuk mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, harus sesuai dengan firman. Yang ketiga, harus berdasarkan iman. Nah, tiga-tiganya ini ada, memenuhi syarat ini baru disebut perbuatan baik. Kalau hanya satu misalnya sesuai dengan firman, tapi tidak, motivasinya bukan untuk mengasihi Tuhan, itu tidak bisa disebut perbuatan baik. Perbuatan baik itu harus memenuhi 3 syarat. Ya, memang menurut firman Tuhan membantu orang itu baik. Ya, dia bisa, bagian yang keduanya bisa. Tetapi bagian yang pertama tadi melakukan untuk Tuhan, dan yang ketiga berdasarkan iman, ya, itu tidak bisa dipenuhi oleh orang berdosa. Untuk menjadikan perbuatan baik itu menjadi sesuatu perbuatan baik yang memenuhi syarat di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang bisa memenuhi syarat ini. Apalagi misalnya kalau mengasihi Tuhan itu kan harus mengasihi dengan segenap hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kepada orang untuk sesuatu perbuatan baik, itu harus benar-benar kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Ya, dan mengasihi Tuhan itu benar-benar hanya mengasihi Tuhan, tidak ada sedikit pun untuk mengasihi diri kita. Ya, tapi kalau orang kan biasanya orang kalau memberi itu kan kadang pamer. Supaya apa? Supaya dilihat orang bahwa dia baik. Jadi motivasinya itu bukan untuk mengasihi Tuhan benar. Ya. Orang berdosa tidak ada yang bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya, nggak ada. Nah, karena itu perhatikan baik-baik, karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan akibat dosa itu sangat besar. Ya, membuat tidak ada seseorang yang bisa berbuat baik di hadapan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Allah. Maka karena itu manusia membutuhkan yang namanya juru selamat. Ya. Dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat itu semua upah dosa adalah maut. Ya, bagaimanapun manusia yang berdosa dia akan menghadapi keadilan Allah. Keadilan Allah menghukum semua orang berdosa, itu adil. Jadi kalau misalnya orang berbuat dosa, kalau orang berdosa dihukum, itu bukan karena Allah tidak mengasihi, bukan karena Allah tidak pilih. Kalau sampai orang berdosa itu dihukum, itu karena memang itu wajar, itu pantas diterima oleh orang berdosa. Jadi orang berdosa itu dia bagaimanapun akan menghadapi yang namanya keadilan Allah. Karena setiap orang berdosa upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang dihukum itu karena keadilan Allah. Jadi nanti jangan dipertanyakan kok Allah mengasihi seorang dan membenci seseorang. Kalau Allah sampai membenci bukan karena Allah benci, tapi karena manusia berstatus dosa, secara otomatis orang itu harus dihukum di hadapan Allah. Ya. Jadi membenci di situ Allah membenci, seperti dikatakan Allah membenci Esau, itu bukan aktif itu. Bukan berarti Allah dengan sengaja membenci, tidak. Itu sebenarnya Allah di situ pasif, karena manusia sudah berbuat dosa sehingga manusia itu menjadi orang yang dibenci Allah karena berhadapan dengan keadilan Allah.
Allah itu sangat adil. Allah itu sangat suci. Nggak bisa ada manusia berdosa bisa langsung kembali bersekutu dengan dia, nggak bisa. Manusia itu harus mengalami yang namanya keadilan Allah, hukuman. Jadi keadilan Allah mengharuskan manusia harus dihukum. Ya. Maka karena itu, ya, manusia untuk bisa dibebaskan dari dosa dan dari hukuman, maka satu-satunya jalan, ya, Allah harus berencana. Allah harus menetapkan, ya, sesuatu untuk menyelamatkan orang. Maka karena itu Allah memilih seseorang untuk diberi anugerah sehingga orang itu akhirnya harus diselamatkan. Jadi di satu sisi Allah adil menghukum orang berdosa, tetapi di sisi lain Allah mengasihi, Allah menyelamatkan sebagian orang. Tidak bisa semua. Kenapa? Kalau semua itu menunjukkan ketidakadilan Allah. Jadi keadilan Allah mengharuskan semua orang berdosa dihukum. Tetapi kita melihat di sisi lain ada kasih Allah. Karena kasih Allah yang besarlah, maka Allah menyelamatkan manusia itu. Dengan cara bagaimana? Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Firman Tuhan berkata, ya, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi disinilah kita bisa melihat Allah berencana untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, orang-orang berdosa ini ditarik kepada dia untuk menjadi umat kesayangannya. Sebagiannya dibiarkan karena akibat dosa, tetapi sebagiannya Allah mengasihi, Allah menyelamatkan. Ya, bagaimana cara Allah menyelamatkan? Ya, Allah sendiri yang datang pertama. Bukan manusia yang bisa datang pertama sama Allah, bukan. Manusia berdosa tidak bisa cari Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa cari Allah kecuali Allah datang. Kecuali Allah dengan inisiatifnya dia mengasihi seseorang supaya orang itu bisa diselamatkan. Jadi Allah datang pertama. Yang kedua, ya, Allah harus membayar dosa karena dosa harus dihukum. Maka karena itu Yesus datang untuk menebus dosa. Ya. Jadi semua itu adalah syarat agar Allah bisa menyelamatkan manusia. Jadi dia harus datang pertama, yang kedua dia harus menebus. Jadi bukan hanya menerima begitu saja, tapi dia juga harus membayar hukuman dosa kita itu. Jadi sehingga kita benar-benar dosa itu sudah dihukum. Dosa kita itu benar-benar sudah dibereskan.